Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan sesi tanya jawab perihal hubungan asmara. Nah, kali ini cukup unik dan khusus bagi orang-orang yang akan menuju ke jenjang pelaminan. Begitu. Nah, ini banyak yang menanyakan, yaitu perihal kenapa sih kalau menuju ke pelaminan, ya ini akan menikah, itu banyak cobaan. Iya. Yang pertama, hati kita ini dipenuhi dengan hasrat, dengan nafsu. Biasanya kalau tujuan utamanya untuk hasrat, untuk nafsu, bisa disusupi iblis, bisa disusupi setan. Karena begini, kalau kita pertamanya ingin menikah karena mohon maaf, karena bodinya yang cantik, aduhai, bohai, dan lainnya. Kemudian 1 minggu ataupun 1 hari sebelum menikah, kita di jalan itu delalah ketemu sama orang yang cuantik, masya Allah. Kemudian bahenolnya itu, wajib pokoknya. Lah itu, kemudian hati kita, loh, kok itu lebih cantik ya? Kok begini ya? Jadi tujuan utamanya Gusti Allah memberikan hal tersebut yaitu untuk mengukuhkan niat. Apakah niatnya memang serius untuk menjalin mahligai rumah tangga ataukah hanya untuk tujuan nafsu belaka? Baik, utamanya kan memang untuk mengukuhkan begitu. Tapi, nah ini kan pada tidak menyadari, justru malah disibukkan karena mempersiapkan untuk hal pelaminan, entah itu mencukupi kebutuhan untuk menikah nanti dan catering dan sebagainya. Nah, bagaimana mengatasi agar kita tuh bisa menjaga pasangan kita dari atau diri kita sendiri dari godaan tersebut? Ya, begini. Biasanya kalau orang akan menikah itu kita harus memantapkan dalam segi finansial terlebih dahulu. Karena ketika masalah finansial mengganjal, nanti akhirnya ruwet. Begini, biasanya keluarga dari mempelai perempuan memilih untuk adat Jawa. Kemudian dari mempelai laki-laki menginginkan adat yang lain, harus Arab begini. Lah, kita sebagai anak, sebagai orang yang akan menikah, itu harus mempunyai cara ataupun strategi untuk menyatukan akan hal ini. Karena kalau tidak disatukan, tidak memberikan kesepakatan, nantinya akan kacau. Saya sendiri semacam itu. 1 minggu akan menikah, itu saya WhatsAppan sama istri saya, Dik, begini, kita itu hampir bertengkar beneran, gara-gara permasalahan sepele, gara-gara masalah dekor, itu hal wajar. Jadi salah satunya harus ada dan mampu meredam. Kemudian, subhanallah, semoga hal ini tidak terjadi dan istri saya tidak nonton. Ketika akan akad, ternyata hati kita teringat sama mantan. Itu yang mengerikan beneran, ya Allah Gusti. Jadi pas waktu itu, bismillah, setan-setan yang ada dalam pikiran saya hilangkan. Lah mungkin kejadian hal macam ini juga terjadi sama saudara yang lainnya. Ternyata ketika akan akad, ternyata masih teringat sama mantan. Jadi akad yang paling aman itu menggunakan bahasa Arab. Qabiltu nikahaha wa taswijaha li nafsi bil mahril madhkur halan. Lah kalau menggunakan saya terima nikahnya dan kawinnya. Contohnya kalau istrinya namanya, contohnya siapa ya? Monica. Istrinya ini Monica, ternyata mantannya ini namanya Lina. Lah ternyata malah keliru Lina, ini kan bermasalah. Jadi untuk hal yang pertama, iktikad niatnya harus dibangun lebih tinggi lagi. Kalau bisa 1 bulan sebelum nikah itu, iktikad niatnya memang harus dibangun. Saya mau nikah dengan ini, nikah ini dengan ini. Meskipun ada bayangan dengan mantan dan lainnya, itu dihilangkan, harus dan wajib dihilangkan. Kalau tidak, ya seperti saya, mau akad itu malah kelingan mantan, wah dihancur itu. Baik, apakah ketika kita untuk menyiapkan berhubungan dengan masa lalu itu, nah apalagi kalau hal ini dijodohkan, nah ini kan beda lagi kasusnya. Ketika kita menyukai, sudah ada pasangan, tapi orang tua tidak merestui, akhirnya justru dijodohkan. Nah ini untuk laki-laki, apakah harus memantapkan hati itu dengan mengingat-ingat nama si calonnya, ataukah tapi kan jika kita mengingat calon itu, kita justru malah melalaikan kewajiban untuk menyiapkan
yang lain-lain seperti kebutuhan catering, teratak dan lain-lain. Bagaimana? Begini, memang terkadang itu orang tua memilih untuk seorang anaknya, baik laki-laki ataupun perempuan, menikah dengan si fulan. Orang tua ini niatan dan tujuannya baik kok. Jadi kita harus menerima akan niat dan kebaikan tersebut. Mengapa kok tidak sama mantannya ini? Jika memang mantannya ini memang benar-benar jodohnya, insya Allah Gusti Allah itu tidak akan tidur. Pasti akan mengarahkan bagaimana caranya nanti yang menjadi istrinya ini mantannya ini. Namun ketika sudah menginjak waktu 2 minggu ataupun 1 minggu akan menikah, kok Allah belum memberikan kabar terbaik mengenai hal tersebut, ya niat dan iktikad niatnya ini harus dikencengkan lagi. Tujuannya untuk menjalin mahligai rumah tangga, bukan untuk masalah tujuan, mohon maaf ya, seksual dan lainnya. Niat utamanya untuk menjalin mahligai rumah tangga. Insya Allah mengenai masalah pikiran dengan mantannya dan lainnya, insya Allah akan hilang. Karena ketika niatnya untuk masalah tujuan ranjang, nanti malah yang teringat itu kenangan manis sama mantannya. Karena ketika mantannya kan mohon maaf, mungkin sudah pernah pegangan tangan ataupun berciuman dan lainnya. Jadi yang masih keinget itu mantannya. Lah sementara yang akan menjadi calon istrinya ini kan belum pernah diraba dan apapun. Jadi yang paling terpenting iktikadkan niat dalam hatinya untuk beribadah. Insya Allah selama niatnya untuk beribadah, nanti Gusti Allah akan mengirimkan malaikat untuk menjaga hatinya agar bisa langgeng, agar bisa konsisten sama pasangannya. Baik, terima kasih. Kalau begitu mungkin sudah cukup jelas dari kisah barang alam. Semoga juga ini menjadi pegangan dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih, sekian dari kisah barang alam dan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.